Itu ceritanya si ibu itu tadi itu tuh udah pernah belanja di Sipla. Terus sekarang udah bisa login, Bu. Udah bisa, saya juga belanja, udah pernah belanja, tapi saya kecewa. Dia bilang gitu. Kecewa kenapa? Aku bilang gitu kan. Dibuka dusnya, terus dilihat bukunya, begitu tahu bukunya itu fotokopian hasilnya. Bukunya fotokopian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita ya, saya Boy. Saya Maulana. Oke, saya nggak sabar banget ini berjumpa dengan sahabat sekolah yang luar biasa. Komen-komennya kemarin di video kita luar biasa, bro. Terima kasih semuanya. Yang membuat kita bersemangat berbagi ilmu, share. Benar banget. Kata orang sih, kenapa sih harus bikin konten Siplah? Kan cuma gitu doang. Kalau menurut kita sih beda, karena satu Siplah tapi di sana banyak sekali hal-hal yang harus kita gali untuk sebagai bahan edukasi. Benar banget. Jadi sebenarnya sih hari ini kita ada beberapa share, sebenarnya mau share ke sahabat sekolah nih, ya kan? Ada beberapa pengalaman-pengalaman kami di proses transaksi yang ada di Siplah nih sama beberapa sekolah. Bercerita asik. Jadi ada beberapa cerita-cerita dari sekolah-sekolah gitu ya. Itu ada beberapa kendala-kendala mereka, nanti saya akan bicarakan di sini. Gitu. Dari cerita lucu sampai yang sangat ibaratnya sesuatu yang sangat wah itu bisa terjadi di Siplah. Iya benar. Tapi sebelumnya tolong nih buat sekolah-sekolah nih, buat sahabat-sahabat sekolah, buat sahabat buat di seluruh Indonesia, tolong ya subscribe dulu ya kan? Subscribe dulu, klik tombol loncengnya biar nanti update semua yang ada di video-video kita, kalian semua terupdate. Kalian bisa nonton gampang dan bebas. Mudah, langsung tinggal tag. Betul, dan jangan lupa komentar di bawah ini kalau ingin kalian bertanya, dan dari pertanyaan itu kadang kita dibikin judul konten, karena kan semakin banyak pertanyaan, semakin banyak sharing, ya semakin banyak konten yang akan kita bikin tentang Siplah. Bener banget gitu. Oke. Gimana nih? Aku lihat dari beberapa dashboard sebagai penjual, ya banyak banget kejadian-kejadian ketika sekolah bertransaksi. Apa sih yang paling yang tidak pernah dilupakan sesuatu terjadi ketika sahabat sekolah berbelanja di Siplah? Apa sih yang terjadi? Yang pernah terjadi? Yang pernah terjadi berarti ini yang dialamin sama kita ya? Ya, sebagai penyedia. Bukan yang kita aja, tapi mungkin ada dari cerita dari penyedia lain, sesuatu yang terjadi atau sekolah pernah terjadi sesuatu kemudian curhat ke kita. Oh gitu. Gini. Kalau gitu mendingan dari pengalaman kita aja dulu kali ya, dari pengalaman kita. Sebenarnya kalau di Adijaya Group ya, Adijaya Group kan ada ada banyak toko yang ada di Siplah, ada banyak toko, ada banyak perusahaan yang terdaftar di Siplah. Betul. Kita punya pengalaman tuh yang unik nih. Kita ketemu sama salah satu sekolah gitu ya. Tahun lalu sih sebenarnya, pengalaman tahun lalu itu 2019 ya. 2019 kan kita kebetulan roadshow bareng sama provinsi. Oh iya, suka roadshow bareng tiap tahun ya. Benar, roadshow bareng sama provinsi. Terus kebetulan di situ ada salah satu sekolah tanya jawab nih sama kita. Kita tanya jawab pada saat masih di stage, bro. Iya, bener. Kita lagi ngobrol gitu kan. Kita ngomongin tentang mekanisme Siplah dan lain-lain, bla 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 bla. Terus kita ada ajuan tanya jawab. Biasa kan kalau kayak gitu ya. Iya, bener. Nah di situ sekolah nanya nih sama saya, Pak Boy, saya males di Siplah gitu kan. Males? Oh, bilang gitu males? Males di Siplah. Kenapa, Bu? Kebetulan ibu-ibu. Kenapa, Pak? Iya. Kalau anak-anak kenapa, Dek? Iya gitu. Jadi kenapa, Bu? Saya bilang gitu kan. Jadi saya kemarin tuh udah susah loginnya, terus katanya kan harus ganti password segala biar bisa login di Siplah gitu kan. Oh gitu ya. Terus sekarang udah bisa login, Bu. Udah bisa, saya juga belanja, udah pernah belanja, tapi saya kecewa. Dia bilang gitu. Kecewa kenapa? Aku bilang gitu kan. Kayak itu aja, kayak kita belanja online, kecewa gak mau beli sini. Capek kan beli baju bajunya segede gini. Jadi pada saat itu ceritanya si ibu itu tadi itu tuh udah pernah belanja di Siplah gitu kan. Vendornya dia nggak sebutkan vendor yang mana gitu kan. Yang jelas vendornya itu di luar Jabar, bro. Jadi pada saat itu dia belanja di Siplah, dia nggak tahu itu vendor tuh ternyata individu. Mohon maaf ya, individu kan nggak semuanya di situ
apa namanya Barangnya. salah atau Iya, brengsek bener. atau gitu yang enggak sih sebenarnya Iya. gitu. Kita pas ada oknum, pas kebetulan dia belanja kepada oknum yang tidak tepat gitu, sehingga Kurang bertanggung jawab lah. benar gitu. Kita mau ngomongnya nggak enak sih sebenarnya. Jadi kan menginformasikan biar hati-hati juga para sahabat sekolah. Benar gitu. Jadi pada saat itu si ibu emang belanja apa, saya bilang gitu kan. Saya belanja buku gitu kan. Belanja buku, oke gitu kan. Berapa banyak? 50 biji gitu kan. Nah, terus masalahnya apa? Dikirimnya jadi apa? Jadi buku catatan atau gimana? Oh enggak, jadi pada saat itu dia sudah belanja buku, terus kemudian si vendornya ngirim bukunya gitu kan. Nah pas kebetulan si sekolahnya ini kan nggak langsung hari itu juga barang datang, terus dicek nih ceritanya gitu kan. Dicek ceritanya, terus kemudian dia ada beberapa hari lah, kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari gitu, baru dia cek barangnya ini Ya mau dicek lah gitu. dibuka dusnya, terus dilihat bukunya, begitu tahu bukunya itu fotokopian hasilnya. Bukunya fotokopian. Bukunya fotokopian, yang gue bingung, ini lo beli buku terus dapat buku fotokopian gitu. Ya gue sih bukannya lebih mahal ya gitu kan. Iya bener. Bukan fotokopian lebih mahal, butuh modal. Nah bener kan, maksudnya lebih mahal terus lebih nggak bagus kan, bukan dari penerbit gitu kan, dijilid pula mungkin ya, saya juga nggak paham lah. Tapi bentuknya buku, tapi nggak tahu gimana caranya itu seperti fotokopian, seperti ya. Tapi bentuknya buku. Terus si posisi lemnya itu kan ada buku, ada lemnya ya intinya. Nah si kertasnya itu banyak yang apa sih, kalau bahasa gue sih molotoli ya. Yang apa sih? melesot. Jadi banyak kertas-kertasnya itu yang bisa dicopot gitu loh, ngerti nggak? Jadi Kebayang. kayak kan jadi kayak ini buku rusak dong, berarti bener nggak? Iya bener, rusak lah. Nggak sesuai. Iya rusak dong gitu kan. Nah problemnya adalah ini sekolah sudah belanja, sudah bayar pula gitu. Nggak bisa dibalikin kalau gitu. Gimana mau balikinya? Iya bener, ongkir lagi nanti. Ya kan? Satu ongkir, terus yang kedua kan proses sisiplah sudah selesai. Terus laporan dong ke Sipla gimana dong? Gak bisa. Akhirnya kan dia mau laporan Males laporan juga kan. pas melaporan kan yang nanggepin kan si ya marketplace ya. Marketplace itu kan mungkin dia punya CS-nya ya, mungkin di call centernya itu kan dia bilang prosesnya sih sudah selesai Bu. Ibu juga udah terima barangnya, terus sudah upload bukti transaksinya, bukti bayarnya gitu kan. Itu sudah antara ibu dan vendor sudah penyedia menyetujui barang. dan sudah ibaratnya ya udahlah udah beres gitu kan. Tapi secara Sistemnya sudah dilalui, sudah benar gitu kan. Nah yang nggak bener ini kan oknumnya nih. Nah ini gimana cara menyelesaikannya nih Pak Boy? Saya jadi males nih gitu kan. Saya jadi males nih. Wah kalau kayak gitu berarti itu ada antara ibu sama si vendor. Saya bilang gitu pada saat itu ya kan. Ya. Di setiap akun penyedia barang itu selalu ada email dan nomor telepon. Oh iya benar. Dihubungi nggak sama sama si ibu? Dihubungin, cuman udah gara-gara itu tuh jadi kayak yang nggak direspon gitu loh, ngerti nggak? Jadi nggak direspon gitu kan. Terus mau dinaikin lagi, maksudnya mau komplain ke marketplace-nya, marketplace juga nggak ada hak untuk gimana itu kan prosesnya sudah selesai di marketplace, tapi antara antara si pembeli sama sekolah, penjualnya. pembeli dan penjualnya kan itu yang bermasalah. Jadi antara mereka berdua gitu. Si marketplace juga mau nengahinnya gimana? Problemnya adalah si marketplace juga sudah transfer ke rekening penyedia barang, itu kan jadi repot, bener kan? Ya tapi kedepannya mudah-mudahan ada fitur komplain dan yang lainnya punya Komplain ada. Di fitur komplain di setiap penyedia ada. Di setiap marketplace maksudnya. Tapi mungkin ada. butuh proses. Tapi ada solusinya. Jadi yang kita udah jelasin dari video pertama kita bikin campaign tentang edukasi dari Sipla. Betul. Kalau mau beli baca dulu info dari barang itu tersendiri. Lihat dulu penyediaannya punya dia profesional atau tidak. Bener. Kan bisa ketahuan dong. Yang kedua dari segi produknya kayak gimana. Ya. Apalagi biasakan aja kalau belum percaya nih ketika langsung di keranjang di chat dulu, dibicarakan dulu sebelum diklik belanja. Kayaknya lebih menarik kayak gitu. Tapi kalau untuk vendor yang udah terpercaya karena memang punya kredibilitas yang tinggi, dia profesional, ya udah nggak banyak nanya, aku nggak usah nego,
gak usah apa, langsung bayar kan lebih enak. Itu kalau yang udah paham. Iya. Maksudnya kalau yang udah kenal dengan vendornya sih boleh yang seperti itu. Tapi kalau Anda belum paham dengan vendornya, inilah maksudnya saya bercerita tentang seperti sekarang ini yang saya ceritakan barusan, itu sebenarnya mau mengedukasi ke semua sahabat sekolah nih, maksudnya hati-hati untuk belanja. Yang namanya melalui daring ya, online, ya kan? Meskipun dari atasnya kementerian ada record dan lain-lain, ya tetap kehati-hatian itu. Iya, karena gitu. tidak ada sistem yang sangat sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah. Ya bener lah. Jangan lo. Gitu. Jadi sebenarnya itu poinnya adalah seperti yang udah di video pertama kita udah jelaskan gimana cara milih vendor yang benar kan gitu ya. Jadi perhatikan dulu tuh kalau misalkan sebelum Anda memilih barang nih, oh barangnya oke nih, oke, terus dilihat dulu vendornya. Vendornya siapa? Kalau ternyata nggak kenal, Bapak Ibu nggak kenal ya, nggak kenal vendornya, nggak pernah jadi langganan di sekolah, nggak pernah punya pengalaman transaksi bersama vendor tersebut, baiknya ditelepon dulu. Telepon, di chat dulu. Ditelepon dulu. Tanya pertama itu ketersediaan barang, garansi kalau barang garansi ya kan. Terus yang ketiganya itu tanyakan juga ini sudah punya surat dukungan belum dari barang tersebut? Gitu. Kadang kayak gini nih, ada penyakit kalau kita beli online, kita balas baca judul sama deskripsi. Ketika salah pembelian, kemudian komplain, si penjual bisa ada kalimat sakti. Apa coba? Baca dulu, berarti ibu sudah membaca ketentuan dan deskripsi dari produk. Berarti ibu sudah menyetujui ketika ibu sudah berbelanja. Kadang gitu, jadi apa ya? Oh iya. Ya sebenarnya sih kalau ngomongin begitu udah terjadi masalah kan bahasa gampangnya mah orang bilang mah patuduh patuding kan, bener nggak? Jadi ini masa lalu, ini masalah gue, ini masalah bukan salah gue, ini masa lalu, masalahnya kayak gitu misalnya gitu. Cuman kalau saya bilang ya dari awal saya selalu bilang bahwa sahabat sekolah hati-hati dalam milih produk, banyak yang harus diperhatikan. Garansinya kalau barang garansi. Ya kan. Terus kualitas barangnya sih kalau misalkan itu garansinya resmi apa enggak, itu soalnya ada garansi distributor, ada garansi resmi gitu. Jadi itu juga mesti diperhatikan gitu. Terus kalau memang si vendornya nggak tahu nih, misalkan gue nggak tahu nih vendornya siapa, pilih vendor yang biasanya ibu bapak belanja. Tapi banyak kejadiannya kayak gini. Waktu Rutsu tahun kemarin ya, Pak Boy, di tempat saya mah boro-boro toko yang sering saya belanjakan punya UD, punya CV, punya perusahaan gitu kan. Iya. Jadi gimana? NPWP yang punya aja nggak punya gitu. Atau gimana masuk disiplahnya? Nah itu masalahnya. Kadang kan ketika pembayaran ada sebuah pelaporan, kita harus bayar pajak dan lain-lain. Kalau nggak ada NPWP ya nggak mungkin bisa masuk jadi vendornya Sipla. Tapi adanya kita bisa memberikan solusi untuk Anda. Insya Allah kita bantu lah, karena memang ya kalau mau beli ke siapapun boleh ke siapapun. Kita kan mengedukasi bukan hanya beli ke kita saja. Iya dong. Tapi mungkin dengan adanya kita ya bisa aja beli ke kita, karena kita memang sudah menjadi penyedia yang profesional, punya ibaratnya ya banyak. Dan gini kita sudah banyak pengalaman lah, yang jelas sudah banyak pengalaman. Terus tadi saya sambung lagi nih, solusinya apa? Pasti nungguin kan, ya kan? Solusinya gimana? Nah, solusinya gimana tuh gitu kan? Solusinya yang vendor biasa sekolah belanja dimanapun itu ya, di daerah Anda ya, di daerah sahabat sekolah, nggak terdaftar dan tidak bisa daftar di Sipla, gimana tuh? Suruh join mitra dari kita. Oh iya bener. Kalau belum tahu masalah mitra, lihat video sebelum ini. Sebelumnya ada. Video sebelum ini, video yang kedua. Tentang mitra. Oh iya benar. Bisa dipelajari itu. Iya, jadi join partner sama kita. Suruh dia komunikasi sama saya, nomor teleponnya di bawah ini, ya kan? Oke. Komunikasi sama kita, nanti verifikasi dan lain-lain dari kita. Nanti dari sisi situ nanti si vendor tersebut bisa kami jadikan sebagai mitra Sipla. Di Adijaya, sehingga ibu bapak sudah bisa belanja langsung ke sana. Nggak perlu repot-repot, ibu di Tasik, saya di Bandung, ibu belanja di Bandung, belanja di Tasik meren. Iya. Karena kita ada teman-teman juga di setiap kota.
Nah gitu, itulah manfaatnya sahabat mitra. Ternyata ada juga yang kayak gitu ya. Banyak. Heran banget kenapa sih dikasih fotokopi? Jangan kasih fotokopi, kasih buku apa nih? Buku tagihan kayak Di apa? Madura bro, di Madura. Sorry, ini di Madura kejadian bener nih. Beli buku, ya kan? Ya emang jumlahnya sih nggak banyak. Waktu itu ceritanya cuma beli 14 apa 18 gitu, masih belasan lah. Yang dikirim tuh buku second. Keren nggak? Kayaknya ngambil dari perpus tuh. Keren nggak? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh yang perlu dipahamin sama sekolah. Cara milihnya gimana sih? Yang terverifikasi yang udah jelas gimana caranya? Ya itu sudah. Ya. Yang tadi saya sebutkan. Cari nama tokonya, udah ketemu tokonya, telepon, tanyain, kamu bisa nyiapin nggak ininya? Saya butuh SPJ-nya begini, gitu kan? Benar-benar. Tanyain semuanya, bisa melengkapi itu semuanya. Barangnya juga udah jelas, begitu diterima barangnya juga original sesuai dengan apa yang Bapak Ibu pesan, baru bayar. Oke. Gitu. Jadi jangan sekali-kali Anda bayar duluan, jangan sekali-sekali Anda inisiatif bayar lebih dulu pokoknya. Iya. Kecuali kalau sudah kenal, ibaratnya sudah pernah bertransaksi, itu kayaknya kalau udah trust ya silakan aja. Tapi nggak saya sarankan deh. Oh iya benar. Mendingan terima barang dulu bener, sudah bener baru bayar gitu. Iya. Pagi dicek, udah bener-bener siang bisa bayar kok gitu. Iya benar-benar. Kadang-kadang kan sekolah juga banyak juga yang terjadi. Sekarang ini kan Siplah masih baru ya. Siplah masih baru, terus masih belum aware juga, banyak sekolah masih belum aware menggunakan Siplah ini. Terus masih belum tahu juga gimana cara bikin akun dan lain-lain, buka akunnya gimana, belanjanya segala macam. Makanya tonton video sebelumnya gitu kan. Nah, sekarang ini dengan problematika yang seperti itu yang membuat sekolah itu malas belanja di Siplah. Oke. Ya kan? Benar banget. Tapi adanya kita nih sekarang nih, ya kan? Adanya kita sekarang ini kita menghimbau ke sekolah tetap belanja di Siplah, ya kan? Iya benar. Nggak tahu caranya, tanya ke kita. Kami akan jawab. Kalau nggak jawab on the spot langsung, ya pasti ada jeda waktu lah. Kita nanti lihat. Kan banyak banget tapi nih. pasti kita jawab. Pasti kita Banyak jawab. banget soalnya yang ibaratnya sharing ke kita Ya. via WhatsApp, Telegram, komen juga di konten dan lain lah. Join aja di grup kita di Telegram Siplah Adijaya. Nah, di bawah ada linknya nanti. Itu tanya apapun tentang bagaimana pengadaan di Siplah. Tanya apapun gimana cara pilih vendor yang tepat dan benar. Semuanya bisa. Oke. Semuanya pasti saya jawab. Dan saya yang jawab. Tenang aja. Senang banget nih. Karena memang dengan adanya nilai edukasi, kemudian ada keterdekatan, kita bisa chatting, silaturahmi lah melalui grup, tapi bisa edukasinya lebih cepat. Jadi kalau ada masalah juga bisa konsultasi. Konsultasi ini gratis loh, nggak bayar. Iya dong, tenang. Pokoknya kita nggak akan ngebelokin bakalan belanja dan wajib belanja di Adijaya, tenang nggak akan. Iya. Kalau mau ke contoh nih, Pak Isep, saya mau belanja ke toko B, kasih tahu dong tips sama triknya. Ya udah sih kasih tahu. Gitu. Jadi ya memberikan solusi juga. Ya gak apa-apa kalau nggak belanja di kami juga. Yang penting ya ibu, bapak semuanya aman berbelanja di Siplah. Ya kita edukasi kan niatnya kayak gitu. Betul. Karena rezeki sudah ada yang mengatur. Benar. Jadi kurang lebihnya seperti itu sih, beberapa masalah-masalah yang dihadapin oleh sahabat sekolah nih di luaran sana gitu kan. Kebetulan saya banyak informasi seperti itu ya karena sahabat sekolah kebetulan yang directly yang udah langganan sama saya, terus yang udah emang bertahun-tahun kita bareng gitu ya, itu pasti mereka sharing sih. Jadi banyak kesulitannya, biasanya sulit login itu tinggal pengkinian data. Kalau sulit login, caranya gimana? Tinggal minimal ganti password lah, ganti password dulu. Setelah ganti password di Dapodik Anda, coba lagi. Setelah sudah aktif dicoba. Kalau dicoba masih belum bisa, telepon langsung ke Dapodiknya. Ada kok call centernya. Gitu. Oke, kita sudah mengetahui beberapa yang salah satu hal terjadi di Siplah memang adanya seperti itu. Kita udah memberikan tips sama triknya. Dan next kita akan bikin sebuah konten beberapa alasan sekolah malas bikin atau gabung ke Siplah. Jadi jangan lupa subscribe dulu video ini, like dulu karena kita akan bikin konten-konten yang lebih menarik. Contoh next time kita akan bikin konten tentang alasan-alasan kenapa sekolah malas ke Siplah.
Karena memang alasan-alasan ini ya hadir dari contoh dari kepolosan kepala sekolah juga, ada yang dan lain-lain itu terjadi. Nanti Ya. Di video selanjutnya. Betul. Terima kasih buat semuanya yang sudah meluangkan waktu buat nonton kita semua di sini, ya kan? Thank you for watching and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.